Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mariana Sapitri Mkom selaku pengampu mata kuliah ERP. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari anggota yaitu saya, Zainal Mustafa dengan NIM 11240271 dan teman saya ada Kak Sonia. Sonia Simanulang dengan NIM 1124026. Kemudian ada juga Kak Jenita. Jenita Permatarini dengan NIM 11240300. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada Kak Gigi. Lalu ya dengan saya Dikit Novianto dengan NIM 11240263. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan yaitu terkait bagaimana melakukan instalasi dan konfigurasi menggunakan Odoo. Untuk Odoo yang akan kami gunakan adalah Odoo jenis Odoo Server. Untuk versinya itu versi yang 19. Untuk Odoo Server sendiri bisa dilihat yaitu di-download di websitenya Odoo, yaitu di odoo.com.id di menu download. Nanti di situ Di sini ada beberapa pilihan ya, Mas. Ada beberapa pilihan yaitu ada ya Odoo 18, ada Odoo 19 juga, ada yang versi Windows, sesuai Ubuntu, versi. dan yang lainnya. Nanti tinggal dipilih saja untuk downloadnya. Nah, di sini kami sudah melakukan download Odoo dan untuk cara instalasinya seperti biasa ketika kita menginstalasi aplikasi pada umumnya. Untuk selanjutnya untuk cara pembuatan database dan lain-lainnya akan disampaikan oleh Mas Diki Novianto. Pada Mas Diki, silakan. Baik Mas Zaina, terima kasih. Saya lanjutkan. Dikarenakan Odo aplikasi Odo Community-nya sudah saya install, jadi saya tinggal pakai saja. Kemudian di sini sudah muncul tampilan untuk create database. Di sini cukup klik create database. Karena saya sebelumnya sudah membuat master password, jadi tinggal dimasukkan saja, lalu masukkan nama databasenya, misalkan DBPS Shop, emailnya juga ini sebenarnya random ya, dia bisa bebas. Oke, passwordnya, oh enggak, pakai yang ini aja deh, biar nggak ribet. Ya ini bisa asal juga, bisa continue. Dia maka sedang memproses untuk membuat database Odo-nya beserta aplikasinya. Memang agak lama untuk memprosesnya. Saya tunggu sebentar. Oke, sudah terbuat. Selanjutnya untuk memilih modul, di sini kita memakai modul inventory dan sales. Yang pertama, activate dulu yang inventory. Agak lama juga di proses. Memang kalau yang versi Windows yang diinstal langsung localhost ini, dia memang cukup lama untuk proses
aktivasi dan pembuatan odonya. Beda dengan yang di web online. Kalau di web online kan dia cepat ya karena cloud seperti itu. Oke, harusnya ini dia masuk ke inventory ya. Nah, agak lama. Sebenarnya ini offline bisa, tapi karena di sini terhubung internet ya, sebenarnya nggak ada kaitannya juga. Bisa offline dia. Oke, masuk. Di sini baru ada inventory. Nah, selanjutnya untuk mengaktifasi modul sales. Udah lama ya. Oke, sudah loading. Oke, di sini udah terbuat sales dan inventory. Selanjutnya saya masuk ke inventory untuk menginput produk. Di sini cukup klik new, masukkan nama produknya karena di sini. Oh ya, eh, kita tuh temanya itu dengan judulnya sebentar lupa. Di sini kita eh, temanya dengan judul implementasi sistem informasi sales dan inventory dengan aplikasi Odoo pada Pet Shop Oregon. Oke, contoh produknya itu misalkan wet food, pet choice, misalkan mereknya gitu. Yang berapa gram misalkan 25 gram. Oke, terus di sini masukkan harganya misalnya 15.000. Di sini nggak pakai tax. Terus costnya nol aja dulu. Mana ya? Quantity on hand ini stok yang kita punya ada berapa? Misalkan 10 aja dulu. Oke, langsung di save manually yang ini. Kita lihat, nah produknya sudah terbuat di sini. Untuk di inventory itu cukup apa ya? Cuma input produk sama di sini ada reporting sebenarnya, reporting sisa stoknya berapa di ini stock on hand namanya. Terus lanjut ke sales. Di sini sales untuk membuat quotation dulu, klik new. Misalkan di sini kan belum ada customer ya, bisa buat langsung. Misalkan ya bisa di sini create customer baru, lalu dimasukkan produknya, produk yang tadi sudah dibuatkan white food ini, muncul harganya, lalu misalkan mau berapa yang dibeli kuantitinya, misalkan 5. Ya sudah kekalkulasi jadi 75.000. Oke, selanjutnya di confirm, lalu di klik invoice. Untuk klik invoice ini untuk pembayaran.
lalu di confirm. Nah, selanjutnya itu karena ini apa ya, trial dummy kan, jadi nggak ada dua sisi dengan customer gitu ya, customer atau admin. Jadinya ya di sini langsung bayar pun tinggal klik bayar, lalu diklik payment. Nah, di sini sudah terbayar, tinggal masuk lagi ke bagian produk. Di sini harusnya di bagian warehouse kalau tidak salah tuh. Warehouse, bentar. Nah ini nih, one to deliver. Harusnya ada petugas untuk pengiriman, lalu di validate untuk di deliver order. Nah setelah di deliver order, di sini statusnya sudah jadi sales order, lalu produknya tadi kan yang berkurang itu yang dibeli berapa ya? 5, dicek, sisa 5. Yang tadinya 10 jadi sisa 5. Coba lihat di reportingnya. Ini dia. Nah, di sini ada reporting sales yang sudah dibuat tadi. Kuantitinya 5 dan totalnya segini. Nah, untuk yang sudah kami buat, sebenarnya sudah ada di DB Oregon ini. Oh ya, setiap dia masuk ke server yang lain, perlu login admin, atau juga bisa ya login customer, tapi kan karena di sini customer itu dummy, jadi cukup admin aja gitu. Oke, yang sudah saya inputkan di produk ada sekitar 40 produk. Lalu di sini reporting service, reporting stock, stok sisa di on hand-nya berapa, di sini ada 95, 97, macam-macam. Oke, untuk sales kami sudah membuat contohnya berapa. Eh, Sini juga sebenarnya bisa ngeliat produk juga sih, melihat stock on hand-nya, lalu reporting sales analysis per hari. Jadi saya buat seperti ini. Jadi kelihatan misalkan reporting untuk tanggal 11 ada pembelian apa, terus pelanggannya siapa, customer siapa, salespersonnya siapa, baca seperti ini. Terus apa lagi ya? Mungkin cukup segitu aja sih kalau dari inventory dan sales. Terus apa ya yang bisa saya tambah lagi? Oh ya, reporting customer. Misalkan di sini per apa ya? Oh nggak ada deh. Yang pembelian terbanyak siapa? Pelanggannya misalnya sini ada Mbak Jenita, ada saya, ada Pak Zainal, ada Mbak Sonia seperti itu. Oke, paling cukup segitu aja karena yang kita pakai cuma dua modul, inventory dan sales. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Mas Zainal. Halo? Baik, terima kasih kepada Mas Diki yang sudah memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan untuk Odoo Server. Untuk selanjutnya, kenapa perbedaan untuk Odoo Server dan online akan dibacakan oleh Mbak Jenita.
Silakan Mbak Jenita. Baik, Mas. Untuk perbedaan fitur utamanya adalah kalau Odo server, bagian aspek instalasinya harus install lewat server seperti Linux, Postgres, sama Odonya. Terus kalau yang bagian aspek hostingnya harus tanggung jawabnya sendiri. Lalu akses custom modulnya pun bisa upload dan dikembangkan modul custom bebas. Untuk aspek akses ke file system atau database-nya sendiri pun bisa penuh seperti ada akses server, database, dan lognya. Lalu versi Odo-nya pun bagian untuk Odo servernya bisa bebas pilih versinya bisa 10, 12, 14, 16, atau 17. Lalu upgrade otomatisnya pun itu secara manual atau bebas mau di-upgrade atau tidaknya. Untuk keamanannya sendiri ditanggung sendiri oleh adminnya. Lalu untuk kecepatannya bergantung spesifikasi dari server tersebut dan modul enterprise-nya pun tergantung dari lisensi enterprise-nya. Seperti itu. Dikembalikan ke Mas Zainal. Untuk menambahkan perbedaan fitur pada Odo online, berikut untuk aspek instalasi untuk Odo online tidak perlu instalasi, bisa langsung dipakai atau diakses di Google. Dan juga untuk aspek hostingnya bisa ditangani langsung oleh Odo sendiri. Untuk akses kostum modul, eh, dalam versi Odo online tidak bisa upload kostum modul, jadi menggunakan modul yang sudah yang tertera di aplikasi Odo tersebut. Dan juga untuk akses ke file system database juga tidak bisa juga. Itu membedakan dengan Odo server. Dan juga untuk versi Odo di online itu selalu terupgrade atau versi terbaru. Untuk aspek upgrade otomatis, kalau di Odo online itu otomatis dan eh, upgrade-nya selalu yang paling update. Dan untuk aspek keamanannya itu semuanya sudah disediakan oleh Odo tersebut. Dan juga untuk kecepatan dalam Odo online itu stabil karena menggunakan server Odo global. Dan juga untuk aspek modul enterprise-nya pada Odo online itu tersedia semuanya. Itulah yang membedakan fitur Odo online dan Odo server. Itu, Mas. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.